Baik pemirsa, kalau tadi kita menyimak langsung laporan langsung dari Desa Cijedil, tepatnya di Kampung Cugenang, dari reporter Agung Prasetyo yang telah melaporkan bagaimana saat ini proses evakuasi sedang dilakukan, dan diantaranya akan mengevakuasi salah satu mobil pickup yang juga hancur di tebing dekat lokasi evakuasi. Nah, saat ini kita akan mendengarkan dan juga melihat langsung bagaimana laporan terkini dari Yudi Handoyo yang juga di Desa Cijedil, tepatnya di salah satu titik penampungan. Silakan Yudi Handoyo. Baik, warga Pamengpek, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang yang mengungsi di posko pengungsian Kopassus, pemirsa saat ini tengah mengantri untuk mendapatkan pakaian dalam. Ini penting sekali untuk warga, khususnya wanita, untuk mendapatkan pakaian dalam yang juga semakin terbatas. Kita lihat, mungkin silakan Pak dibagikan. Ini juga kita lihat bagaimana proses pembagian pakaian dalam yang diserahkan kepada ibu-ibu di sini. Langsung Bu, silakan. Ibu, ini emang kalau pakaian dalam sangat dibutuhkan ya Bu ya? Iya, benar, nggak punya pisan celana dalam. Masa yang ini lagi yang dipakai. Makanya butuh banget sama BH. Silakan Bu, mengantri lagi. Ibu, ini mungkin jumlahnya terbatas ya, tapi nanti kami informasikan di titik ini masih butuh pakaian dalam ya Bu ya, supaya nanti bisa datang juga ke sini lagi tambahan ya. Gimana Bu? Anak kecil juga gitu. Baju-baju anak kecil gitu. Iya, iya, pokoknya dalaman anak-anak kecil, baju anak-anak kecil nggak ada gitu. Oke. Ibu, saya sebutkan ya Bu ya di sini ya. Pokoknya titik ini nanti sabar ya. Semoga saja dengan live di TV ini. Apa Bu, apalagi Bu? Belum. Ibu siapa? Bu Yuyun. Ibu Yuyun. Iya. Ibu nggak kebagian pakaian dalam? Enggak kebagian. Enggak kebagian. Nggak kebagian ya? Iya, enggak. Nanti kami informasikan, sabar ya Bu Yuyun ya. Semoga saja nanti langsung dapat datang lagi bantuan ke sini ya Bu ya. Makasih banyak, punten ya Bu. Ya, baik, saya ajak Anda juga pemirsa untuk jalan ke sini. Bantuan memang terus datang, tapi kan kebutuhan warga mengungsi di sini terus bertambah karena hari demi hari mereka terus jalani. Di sebelah kanan saya Anda lihat ini bantuan juga datang seperti yang disampaikan oleh warga tadi pemirsa. Kita ngobrol lagi nih. Punten Ibu, Assalamualaikum, dengan teh siapa ini? Teh Nelly. Teh Nelly tadi mengantri juga. Iya, kebagian satu celana dalam. Cukup? Enggak. Enggak ya? Iya. Oke, apalagi yang kurang nih Teh? Ini bra belum pakaian ada. dalam juga wanita ya. Oh, anak-anak gimana apa kebutuhannya? Kebutuhannya Pampers. iya, pampers. Baik. Pada gede-gede enggak cukup di sini mah, Dek. Ukurannya. Ukurannya. Oke, Teteh, saya live kan di TV. Nanti semoga segera dapat bantuan lagi ya, datang lagi ya. Baik, itu tadi pemirsa, kami laporkan ataupun langsung informasikan aspirasi masyarakat yang mengungsi. Ini titiknya di posko pengungsian Kopassus Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang ya. Kita lihat. Ibu, punten, ini makan mie instan ya? Ya, makan. Dengan teh siapa? Butina. Butina. Ya. Kalau makan gimana Bu di sini? Cukup? Alhamdulillah. Terpenuhi. Iya. Ini makan mie instan kalau pagi? Iya. Iya, sambil nunggu itu. Sambil nunggu nasi. Sambil nunggu nasi, iya. Oke. Apa Bu yang kurang nih Bu di sini Bu? Biar kita live kan nanti langsung datang insya Allah. Semua terpenuhi ya. Pakaian dalam ya? Ya. Pakaian dalam tadi buat wanita sama anak-anak yang belum. Yang belum ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa segera datang ya Bu ya kebutuhannya. Ya, mari pemirsa. Kami ajak juga jalan lagi ke sini pemirsa. Oh ya, satu lagi yang diperlukan adalah kamar mandi. Kamar mandi ya Bu ya? Iya, kurang. Kurang ya kamar Kurang. mandi ya? Kalau ngantri itu sampai kalau misalnya mau sembahyang maghrib sampai penuh, nggak bisa sampai udah mau jam 7. Jam 7 ya? Iya. Oke. Ini dia pemirsa, warga juga akhirnya harus menggunakan tenda-tenda ini untuk mencuci. Padahal kebutuhan airnya juga terus didatangkan. Ya, kita tahu dengan ratusan pengungsi di sini ya. Tentu kebutuhannya kadang kedatangan bantuan baik air yang datang juga masih kurang begitu. Meskipun terus berdatangan ke posko pengungsian ini. Ya, kami menginformasikan hal ini. Semoga bisa menjadi salah satu rujukan pemerintah ya untuk memberikan titik bantuan terpusat sehingga memberikan bantuan yang lebih baik lagi kepada warga di wilayah Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Ya, di belakang saya mungkin kalau Anda lihat pemirsa itu adalah MCK yang baru dibangun untuk memandi warga, kemudian untuk toilet warga begitu. Ini baru jadi, ini baru dibangun sekitar 1 malam 2 hari begitu dan bisa langsung digunakan. Tapi tentunya jumlahnya pun masih diupayakan terus ditambah. Beberapa hari kami juga sampaikan ini ternyata warga juga sangat mengapresiasi tapi ternyata masih kurang karena warga mengungsi juga sangat banyak sekali begitu. Ya, setidaknya itu yang dapat kami kabarkan, Sofian dan juga pemirsa.
kami kembalikan ke studio. Ya Yudi, mungkin ini juga jadi penyambung lidah ya untuk pemerintah dan juga masyarakat yang ingin memberikan bantuan begitu. Selain mungkin toilet darurat dan juga MCK, kebutuhan yang lain. Kalau kemarin Anda sempat melakukan sedikit bantuan trauma healing dengan anak-anak mungkin. Selain tadi MCK, kemudian juga pakaian dalam wanita dan juga anak-anak, mungkin ada lagi yang mungkin dibutuhkan semacam obat-obatan dan juga sembako mungkin di sana, Yudi? Ya, betul. Obat-obatan, sembako tentu dibutuhkan meskipun sejauh ini masih terus berdatangan ya bantuan ya. Dan yang dikhawatirkan warga ini adalah bantuan-bantuan ini terus berdatangan hingga kapan. Dan akan memenuhi mereka sampai mana begitu, karena jumlahnya sangat banyak. Tadi saja Anda lihat ketika pakaian dalam dibagikan mengantrinya sangat panjang ya Sofian, dan ada beberapa yang tidak dapat di sini. Juga kita harapkan ini tidak terputus ya. Saya ajak Anda untuk melihat logistik di titik posko pengungsian Kopassus. Nah, ini adalah salah satu contoh relawan donatur yang terus berdatangan, menitipkan ada beras, kemudian ada logistik lainnya, bahan pangan, mie instan, air minum, disiapkan di sini pakaian juga ya Pak ya. Baik, kita lihat cek di dalam. Ini adalah salah satu gudang logistik di posko pengungsian ini, dan ini juga disebarkan tidak hanya di posko pengungsian ini ya Pak ya, tapi juga titik-titik lain yang membutuhkan ya. Di seluruh Cianjur ya. Jadi ini adalah salah satu contoh yang disampaikan Bapak Presiden bahwa bantuan itu harus terpusat. Nah, salah satunya juga di sini pemirsa. Ada selimut juga di sini Anda lihat. Jadi tidak bisa warga di sini harus terpuaskan 100% untuk dapat semua kebutuhannya gitu. Karena harus dibagikan merata, tidak hanya di posko pengungsian di sini saja, tapi juga Kopassus, TNI, polisi, dan aparat gabungan ini juga harus melihat titik mana saja yang membutuhkan bantuan-bantuan ini begitu. Harus secara detail untuk membagikan pasokan logistik yang ada di sini pemirsa. Ya, itu ada susu juga. Baik. Ada pakaian-pakaian juga ya Pak ya. Nah, ini juga ada obat-obatan di sini. Ya, dengan berbagai macam mereknya ya. Kami mohon maaf kami sampaikan ini karena ini adalah kebutuhan pengungsi. Jadi meskipun banyak brand di sini tapi ini semuanya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan. Baik, Bapak dengan Bapak siapa Pak? Punten Pak. Pak Pusianto. Pak Pusianto. Ya. Pak, izin Pak mau nanya, kalau bantuan logistik sejauh ini apa Pak yang kurang sebenarnya Pak? Apa Pak? Sebentar, dengan Bapak siapa Punten? Dengan Bapak Sunarya. Pak Sunarya Pak ya. Gimana Pak, kalau logistik ini kalau saya lihat cukup banyak ya Pak ya. Tapi yang kurang apa nih Pak Sunarya? Untuk logistik kami ini banyaknya di pakaian layak pakai ya. Untuk yang kami kurang ini bahan makanan seperti mie instan, beras. Karena kita di sini, penampung yang di sini aja ada 900 orang. 900 orang di sini? Siap. Jadi kami kekurangan untuk seperti bahan makanan beras, mie instan. Seperti itu. Dan tidak hanya dibagikan di pengungsian 900 orang di sini, tapi titik lain juga disalurkan ke sana ya Pak? Disalurkan ke sana juga, tambah lagi relawan-relawan juga minta ke sini juga untuk disalurkan ke tempat-tempat yang terpencil. Jadi membaginya gimana Pak supaya merata Pak? Di sini juga dapat, yang diminta bantuan di atas juga dapat? Ya kita baginya kasih sedikit-sedikit Pak, sedikit-sedikit. Jadi yang penting merata semuanya dapat gitu. Saya langsung sampaikan Pak, tadi warga di sana kan mengantri untuk pakaian dalam. Siap. Ada yang kurang Pak, ternyata Pak pakaian dalam. Mereka banyak yang ngantri tapi nggak dapat Pak. Ternyata juga ada anak-anak yang kekurangan pakaian dalam. Ada informasi Pak kapan datang lagi Pak? Nanti kami sampaikan ke rekanan kami, nanti segera dikirim. Langsung dikirim Pak ya? Siap. Baik, terima kasih Pak Sunarya sudah berbagi informasi. Demikian Sofian informasi yang kami dapatkan di posko pengungsian ini. Bantuan yang terus berdatangan, tapi juga harus dilihat secara detail pembagiannya seperti apa. Oh ya, tadi juga, tadi juga ditanya oleh Sofian tentang obat-obatan ya. Saya ajak Anda untuk melihat, izin Pak, selamat pagi Pak, ke pos kesehatan di posko pengungsian ini pemirsa. Nah, di sini disiapkan tenaga medis, dokter, perawat,
yang juga menyiapkan bantuan tenaga medis dan obat-obatan. Itu sedang sakit, Pak? Iya. Oh, saya coba ke sana. Assalamualaikum, Pak Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Sakitnya? Oh, Bapak sakit? Ya, Sakit apa? sakit perut. Sakit perut. Ya, Oh, keluarga di sini semua? ya. Sekarang gimana, Pak, setelah sakit? Sehat, udah sehat? Udah. Sekarang sudah sehat? Atau sehat, Pak? Belum. Masih sakit? Ya, Oh, dirawat di sini. ya. Oke, silakan Pak, sarapan lagi, Pak. Cepat sehat ya, Pak. Ini adalah obat-obatannya, pemirsa. Anda bisa lihat. Dan juga ada tandu ya. Ini juga untuk istirahat ataupun juga untuk merawat pasiennya begitu. Ada Dokter Junes. Pagi, Dok. Pagi Pak ya. Gimana Dokter Junes sejauh ini keluhan sakit dari pengungsi? Apa aja, Dok, sejauh ini? Ya, untuk sejauh ini udah mulai banyak pasien yang terserang penyakit ya. Seperti diare, batuk-batuk, juga gatal-gatal juga banyak. Karena memang kalau makin lama di sini pasti makin banyak keluhan juga. Keluhan sakit. Tapi kalau obat-obatannya gimana, Dok? Sejauh ini cukup nggak, Dok? Karena kan banyak yang sakit juga ada yang terus dikasih obatnya. Stoknya masih ada nggak, Dok? Kalau untuk stok obat saat ini masih mencukupi. Kemarin juga banyak dari donatur yang memberikan obat-obatan seperti kayu putih, tolak angin dan segala macam. Oke, siap. Terima kasih, selamat bertugas kembali, Dok. Ini Anda lihat, pemirsa. Ini keluhannya apa? Dengan teteh siapa, Punten? Irma. Teh Irma lagi sakit? Iya. Apa? Sakit batuk, pilek sama pusing. Batuk pilek sama pusing? Iya. Oh, sejak kapan? Sejak kemarin. Sejak kemarin ya. Oke. Gimana Pak Teh Irma kondisinya? Ya, untuk sementara ini kami akan berikan terapi obat, Pak. Untuk ibaratnya menunjang biar dia untuk pusing dan batuk dan pileknya dia. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Teh Irma cepat sembuh ya. Sehat-sehat ya Teh ya. Sing sabar ya Teh, sing sehat ya. Baik, itu dia pemirsa sejauh ini dan juga Sofyan. Ini juga kita lihat sebelah kanan saya. Ada seorang nenek yang digendong ke kaditu Pak, punten. Ini adalah proses penanganan kesehatan terhadap pengungsi, baik usia muda, usia lansia, yang dibawa oleh cucunya begitu. Kita akan lihat proses bagaimana tim medis di posko Kopassus ini untuk memberikan bantuan pemirsa. Berikut ini. Sakitnya apa Pak? Nggak tahu. Sakit-sakit. Kenapa? Ketempa tembok. Ketimpa tembok. Iya, kepalanya. Jadi ini ketimpa runtuhan, Pak. Ketimpa runtuhan mungkin ini mau kita ganti perban sama mau kita ganti. Dia itu ambil ini Pak, jahitannya itu mau kita angkat. Karena sudah lebih dari 1 minggu, kalau nggak diangkat nanti tambah dia menyatu Pak. Jadi kalau ini mau kita angkat supaya untuk mudah untuk penyembuhannya Pak. Oh, berarti nenek ini saat kejadian tertimpa tembok. Betul. Kemudian sempat dirawat di sini, sekarang mau diganti jahitannya karena pusing lagi. Ya, mau diambil jahitannya, mau kita angkat jahitannya dan sama kita bersihkan Pak, luka-lukanya. Oke, siap. Baik, saya ajak Anda mendoakan nenek ini cepat sembuh ya, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat bertugas kembali. Ya, saya ajak Anda kembali sekali lagi pemirsa. Mari kita doakan pengungsi-pengungsi ini yang sekarang sedang menderita sakit, baik saat peristiwa ataupun pasca peristiwa gempa Cianjur, supaya cepat sembuh. Nah, ini situasi seperti ini terus terjadi, Sofyan dan juga pemirsa. Detik demi detik pasien terus berdatangan di posko kesehatan Kopassus ini. Tidak hanya menderita sakit akibat peristiwa kejadian, tapi juga perawatan ketika mereka menderita timpaan dari bangunan di rumah mereka. Jahitannya harus dicek lagi, dibuka lagi jahitannya begitu supaya steril. Kemudian juga ada pengungsi yang ketika di dalam pengungsian, ya tadi disebutkan dokter ya, ini karena kondisi cuaca hujan beberapa hari ini membuat mereka jadi menderita sakit seperti panas, batuk, diare begitu pemirsa. Sebuah pemandangan yang tentu saja seharusnya ini menjadi momentum kita bersama untuk menyatukan hati ya, untuk mendoakan. Dan kita lihat ini juga aparat gabungan TNI Polri juga dari dalam hal ini adalah Kopassus juga membentuk satu tangga ya Pak ya. Tangga untuk persiapan. Dengan Pak Lili Pak ya. Dengan Mayor Lili. Pak Mayor Lili, ini tangga untuk apa nih Pak? Untuk penyiapan fasilitas
tenda logistik. Oh, jadi mau dibangun tenda logistik lagi, Pak ya? Benar, untuk satu lagi di sini untuk barang-barang yang rawan terhadap kelembapan kita naikkan di sini. Jadi hari demi hari terus bertambah lagi, Pak ya? Apa yang harus ditambah lagi, baik tenda logistik, tenda pengungsian baru lagi, MCK dan lain sebagainya, Pak? Benar, jadi di sini kita dalam rangka untuk lebih meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat. Oke, dibantu siapa aja nih, Pak? Di sini dibantu AA nih dari warga. Warga ya, Pak? Ini dari Pak RT, di sini ada Pak RT, Pak Ade, sama rekan-rekan yang lain. Pokoknya kita kompak di sini bersinergi demi rakyat. Baik, Pak Lili, hatur nuhun, terima kasih. Sami-sami. Pak RT punten lagi sibuk. Pak RT siapa namanya, Pak? Ada Dedi. Pak RT Dedi. Ya. Warga Bapak di pengungsian ini berapa banyak, Pak? Sekarang kemarin waktu pertama 1.800-an. Tapi sekarang bertambah terus, makanya ini juga bikin posko buat anak-anak saya relawan. Separuh buat posko anak-anak, separuh buat yang barusan dibicarakan, buat logistik tidak cukup. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bahwa ini bantuan-bantuan dari pihak manapun. Saya terima kasih banyak. Saya tidak bisa mengucapkan dari satu persatu, Pak ya, karena warga saya udah alhamdulillah mulai sendal, celana dalam sampai seluruhnya. Alhamdulillah saya udah terima. Banyak-banyak terima kasih yang sudah mengeluarkan bantuan ke sini. Punten Pak RT, ini saya dengar suaranya sampai habis dan Pak RT ikut bangun ini juga nih, kumaha Pak? Saya udah terasa capek karena sini 4 RT dipegang hampir saya sendiri. Koordinator, logistik apapun, pengeluaran dan pemasukan saya dipegang sendiri. Tapi alhamdulillah banyak rekan-rekan saya yang mengorbankan tenaga, harta dan pikiran, nggak punya tenaga dan pikiran. Alhamdulillah kita bersama-sama untuk masyarakat membantu, memakai Cianjur. Siapa yang memerlukan, alhamdulillah dari sini juga menyalurkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan musibah, karena musibah itu. Pak RT punten Pak, ini punten kalau mengulangi lagi Pak ya. Kan Bapak ini dalam hal ini RT memberikan bantuan kepada rakyat ya Pak ya. Iya. Tapi ini punten, kan Bapak juga tinggal di sini. Rumah Bapak gimana, keluarga Bapak gimana Pak? Pokoknya saya tidak bisa ngomong apa-apa karena musibah. Bukan saya sendiri, saya juga ikut kena korban. Saya sampai nangis beberapa hari, tidak makan, tidak minum. Sampai saya shock 2 kali ketemu sama warga. Karena apa? Saya begitu kejadian, saya lagi di hutan. Untung alhamdulillah, makanya sama Allah. Bukan saya pribadi, ke-RT-an saya tidak ada yang luka, ada yang meninggal. Saya alhamdulillah mengucapkan, saya banyak-banyak terima kasih untuk bapak-bapak sama Kopassus khususnya mengadakan tenda di sini. Saya alhamdulillah segala apapun saya mencukupi. Punten Pak, ada warga yang tadi kami sempat ke belakang terus ke ini, ternyata masih ada tenda juga Pak yang bangun situ. Kenapa? Begitulah. Kemarin pada nggak mau. Kalau namanya orang lihat kesuburan dan kemakmuran, namanya itu orang, pasti saya juga minta maaf. Khususnya kepada Bapak Kopassus, tadinya tenang-tenang saja orang segini, tapi ternyata cuma nambah lagi, ya namanya orang. Saya mohon maaf sekali lagi sama Bapak Kopassus. Warga saya khususnya tidak bisa diatur, walaupun udah dipenuhi segala apapun yang kekurangan. Ya, tapi mungkin memang karena mereka masih ada rasa yang ingin tinggal di sana. Kayaknya, tadinya kan kita sama-sama memaklumi aja ya Pak ya. Alhamdulillah, makanya saya bersyukur sama Bapak Kopassus. Walaupun begitu pusing saya sendiri, dia ketawa aja. Saya kagumnya di situ. Bapak Kopassus, saya sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan segala apapun. Pak RT, terima kasih. Sama-sama. Selamat kembali bekerja Pak. Maaf mengganggu nih Pak. Sehat-sehat ya Pak ya. Amin. Silakan dilanjutkan Pak. Ya itu dia pemirsa, sebuah curahan hati dari Pak RT yang juga ikut mengungsi dan ikut membantu aparat gabungan untuk membuat fasilitas bagi warga pengungsi di pengungsian
Kopassus, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Sementara itu yang dapat kami kabarkan pemirsa, semoga saja ini bisa didengar dan bantuan juga terus berdatangan. Anda yang menyaksikan ini juga bisa segera memberikan kontribusi nyata kepada warga korban gempa di Cianjur. Silahkan Sofyan.